sejumlah massa yang berasal dari Diaga Muda Indonesia dalam kurung DMI melakukan orasi di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Rabu 30 Oktober 2024. Sejumlah tuntutan disampaikan massa Diaga Muda Indonesia DMI. Ada 3 tuntutan, adapun ketiga tuntutan yang disampaikan dalam aksi yang dilanjutkan dengan audiensi tersebut antara lain: meminta APH hukum ditegakkan kepada para pelaku pengadaan alkes bodong, meminta agar Bupati Sukabumi segera menonaktifkan oknum Kadinkes, dan meminta Kadinkes, PPK dan Dirut RSUD Pelabuhan Ratu untuk bertanggung jawab atas pengadaan alkes bodong. Dewan Pembina Nasional DMI Edi Rizal mengatakan bahwa aksi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritisi terkait sejumlah hal di Dinkes Kabupaten Sukabumi. Kami berikan waktu 2 minggu agar ketiga tuntutan kami dipenuhi. Jika tidak, kami akan kembali menggelar aksi ke Pendopo, Sukabumi untuk menuntut Bupati Sukabumi mempelajari dan mengkaji SDM kayak begini. Kami juga akan memasukkan laporan ke Kejaksaan dalam kurung Negeri Cibadak. Kemudian jika masih tidak ditindaklanjuti, kami akan melakukan aksi di Kejaksaan. Menanggapi tuntutan para pendemo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Agus Sanusi mengaku siap berhenti dari tugasnya jika Bupati Sukabumi memintanya. Saya ditugaskan ke sini berdasarkan SK pimpinan hari ini, jam ini, detik ini. Kalau memang pimpinan menginginkan saya berhenti, saya siap, ujar Agus. Sementara itu terkait pengadaan alat kesehatan dalam kurung alkes, menurutnya Indonesia negara hukum, dirinya meminta DMI untuk melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum dalam kurung APH jika ditemukan pelanggaran aturan. Dan sudah saya jelaskan, ini belum ada kerugian negara tahun 2024, bahkan dari pihak APH sudah meminta dokumen tahun 2020 sudah kami persiapkan. Mulai dari BTT tahun 2020, masalah COVID-19 yang sangat besar, besok mulai ada pemeriksaan. Agus menegaskan belum ada pencairan terkait pengadaan alkes yang disangkakan sehingga dipastikan belum ada kerugian negara yang terjadi. Saya selaku pengguna anggaran pasti yang akan menandatangani SPM dalam kurung surat perintah mencairkan, tapi belum ada sampai saat ini. Nanti setelah datang barang spek seperti apa dilaporkan dulu ke APIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan langsung ke Kementerian Kesehatan RI. Nanti jika sudah disesuai juklak juknis baru saya akan cairkan. Dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, reporter nasional Palapat TV Rian Sabta Nurdiansyah SE melaporkan. Kalau ada beberapa dugaan alkes abal-abal dari pesanan tersebut, agar sini kami tidak menjadi fitnah, cuitan-cuitan kami juga tidak menjadi bias, begitupun juga cuitan-cuitan rekan-rekan Diaga yang lainnya. Ayo kita sidak, kita buktikan. Di sini ada pesanan barang yang sudah disepakati dan ditandatangani, baik direktur, PPK, user, dan bupati. Tapi pada kenyataannya barangnya semua di luar dari ini. Untuk membuktikan itu, Pak Kasat, sampaikan kepada Pak Kasat Reskrim, kalau bisa. Kami pun itulah, ketika dokumen mana yang untuk umum, dokumen mana untuk yang punya izin pada umum di perlembagaan. Saya baca dulu Bang, baik. Karena yang minta data ke sini itu bukan abang aja gitu. Anda baca bakaran salah. Baca Bang. Kewajiban Anda untuk membuka itu. Baca Bang. Apa bahwa urusannya jadi dokumen pengadaan adalah dokumen rahasia. Awas ya. Dokumen rahasia. Ingat. Dalam urusan negara yang berbentuk barang, nggak ada dokumen rahasia. Barang ini barang yang mau kita Ya, sidak. tapi itu kan ada aturan dokumen rahasianya Bang. Gak semua untuk makanan umum, bukan beca dikasih gitu. Gampang. Lelangnya. Ada Pengadaannya saja pengadaan terbuka kok. Ya. Pengadaan terbuka kan? Sudah, oke. Saya sampaikan sekali lagi, ya. Saya tidak merasa kecewa. Kami tidak merasa kecewa. Udah, nggak masalah. Kalau kami udah biasa kayak begini. Cuma satu hal, kami kecewa dari jawaban-jawaban Anda. SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten. Oke, nanti saya jawab setelah itu. Terus apa? Tunggu lah, Kades, kan dia mau berakhir kami ini. Kami udah siapkan semuanya. Ya, waktu bicara dengan Dang Habib. Saya, Anda, saudara Dang Habib. Ada berarti di saya bicara seperti itu ada. Ada semua termasuk. Oke. Termasuk ini juga ada rekamannya. Iya kan?
mau bicara nggak diintervensi gimana? Saya bebas dari intervensi. Ini lucu. Oke, silakan Pak Andi. Terima kasih Bang. Pertama saya apresiasi kawan-kawan kita di sini dan mohon maaf kami menerima Bang karena tadi sudah disampaikan tadi sebenarnya kita memang tahap-tahap pembangunan Abal ini sudah selesai. Karena sehingga itu dilaporkan ke sana dan itu disetujui, akhirnya keluar anggaran. Dalam proses pengadaan, kalau abang tadi sampaikan intervensi A, intervensi B, saya sih punya keyakinan Pak, saya punya pengalaman di teknis. Kepentingan itu pasti ada Pak, susah ya, dan selama Republik ini di politik. Saya yang pegawaian, atau saya yang pegawaian, seperti itu ya. Nah, prinsip kami sebagai pelaksana teknis, sebagai amanah, ketika ada hal-hal yang menyimpang pada aturan, itu sudah resiko jabatan. Nah, Ternyata ini utama. Di awal kita buka bersama-sama ini loh. Bahkan dari awal kita sudah merasa kecewa. Hari ini di akhir ternyata Kadis akan pergi begitu saja tanpa terus terang saja sama dia. Jawaban-jawaban yang disampaikan oleh mereka ini berbicara di dapur ya tentu Jawabannya nggak rasional. Yang pasti ngomong nggak ada masalah. Ternyata jawabannya bermasalah. disaksikan oleh PH, disaksikan oleh media, perilaku dinas kesehatan seperti ini. Jawabannya bermasalah. Perkenalkan, saya namanya Surayat, itu sebagai PPK di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu tentang anggaran dasar. Sebelumnya saya ingin mengklarifikasi yang pertama dari edaran berita yang ada bahwa PPK itu diindikasikan diintervensi dan memang tidak sesuai dengan sebetulnya dari PT Endo itu spesifikasinya sama, hanya di sana USG yang gede itu untuk jantung juga. Nah, dikarenakan dalam DPA itu bukan USG, saya yang membatalkan, makanya saya batalkan itu. Dari pihak Endo harus ada pernyataan dari dokternya, makanya dokter membuat surat bahwa itu ditolak. Nah, terus yang selanjutnya di Endo, karena itu yang update terakhir untuk jantung adalah memang itu dengan judul yang gede echo itu tidak ada. Akhirnya saya untuk mencari aspek spesifikasinya, jadi bukan merek gitu ya. Kalau di link itu identik dengan merek. Nah, banyak pertimbangan sebagai PPK, dari mulai anggaran sesuai dengan pagu sampai waktu pengiriman atau itu berapa lamanya, dan juga TKDN di sana ada, termasuk kalau ada kerusakan itu bagaimana servisnya juga ada. Itu sebagai pertimbangan PPK dalam pemberitaan. Jadi kita nggak berusaha merek di sini, berbicara spesifikasi yang bisa disampaikan. Oke. Paham. Anda mengatakan tidak ada intervensi. Banci kan ketawa. Lucu gitu, lucu-lucuan. Oke. Kami tahu kok sepak terjang. Ya kan? Dari tahun 97 saya lalu lalang Kabupaten Sukabumi, tahu sepak terjang kalian. Kalau mengatakan tidak ada intervensi, terus lalu Anda mengatakan bukan merek, tapi spesifikasi. Merek itu adalah acuan daripada spesifikasi. Ya kan? Gak bisa Anda misalnya pesan merek GE, ya kan? Lalu Anda pesan merek pada keluarga. Acuannya ke situ. Gak bisa Anda samarkan begitu untuk mengelabui masyarakat. Yang Pak Kapolres atau yang diwakili, ayo kita investigasi bareng. Kami bisa menunjukkan kalau ada beberapa dugaan alkes abal-abal dari pesanan tersebut. Agar sini kami tidak menjadi fitnah, cuitan-cuitan kami juga tidak menjadi bias.
Begitupun juga cuitan-cuitan rekan-rekan Diaga yang lainnya. Ayo kita sidak. Kita buktikan. Di sini ada pesanan barang yang sudah disepakati dan ditandatangani. Baik direktur, PPK, user, dan bupati. Dicairkan. Kami sudah bikin 2 skema pelaporan. Yang pertama kemarin laporan sebelum dicairkan. Yang kedua skema laporan sesudah dicairkan anggaran tersebut. Ya kan, kami juga nggak bodoh-bodoh amat. Ya. Skema pertama sudah kami laporkan. Skema kedua setelah pencairan. Apabila di situ diduga ditemukan ada kerugian negara. Kami sudah siapkan sebenarnya. Kami tidak akan pernah memungkiri dari apa yang kami lakukan di sini. Terus yang kedua juga kami kemarin sudah sampaikan ke rekan-rekan di kepolisian, terus ke rekan-rekan media. Ayo kita buktikan. Yuk, kita cocokkan dari isi dokumen tersebut dengan barang yang sudah ada di gudang dinas kotoran. Ayo kita buktikan, investigasi bareng-bareng. Rekan media siap gak? Ayo kita investigasi. Rekan-rekan yang saya hormati, mohon maaf, tentunya ini saya tidak punya aula ya. Aula kami ini baru direncanakan ya, karena kemarin itu ada pemerintah ombudsman, jadi aula kami itu baru perencanaan dari tahun 2005. Karena kami masih ya dianggap perencanaan itu baru dibuat 2024. Ya, kami tugas di sini baru 1 tahun 3 bulan ini. Baik apa yang disampaikan tadi dan kami membaca dari tuntutan ya apa yang dituntut oleh rekan-rekan daripada Jaga, dan juga ini suratnya itu memang dari Jaksaan juga sudah ada, kami nanti akan insya Allah dorong aja terus. Jadi masalah demo itu silakan ke APH disampaikan ya untuk mendorong daripada pemeriksaan. Dan kami pun mohon maaf ya, dipinta itu bukan hanya pada tahun ini Pak Seklis ya 2024. Karena apa? 2024 kami itu nunggu verifikasi dan saat ini belum ada pencairan untuk anggaran DAK. Belum ada pencairan. Ya, sampai saat ini anggaran disampaikan 35 belum diverifikasi. Terus nanti diverifikasi oleh inspektorat, juga dilaporkan kepada Kemenkes sesuai atau tidak, baru tanda tangan kepada atas materai SPN, baru pencairan. Kalau masih sesuai dengan duktak juknis yang diberikan oleh pihak Kemenkes. Nah itu. Jadi apa yang selama ini menolak barang yang diklik oleh oknum PPK Jadu. Oke. Ini surat ini. Oke, biar rekan-rekan media juga nanti ke APH gampang untuk ini. Biar jelas, kita biar terang-benerang. Merek Endo tersebut, alkes merek Endo tersebut ditolak oleh user, ya kan? Lalu merek Endo dikembalikan karena jadul, bahrok barangnya. Ya kan? Kenapa suka saya di media sosial saya, di akun-akun saya, akun resmi atas nama Edi Rijal Agusti, selalu mengatakan alkes abal-abal, termasuk manusia juga. Kabupaten Sukabumi dengan nilai 30 miliar, 34 sekiannya adalah diperuntukkan kepada IPA dan peningkatan fisik, 30 miliar alkes, total unitnya 202 unit, 75% banci. Bahrok. Kami bisa mempertanggungjawabkan itu. Ya. Biar rekan-rekan media nanti jelas, kawal laporan kami. Biar APH nanti membuktikan karena kami juga kooperatif. Sangat kooperatif ketika dimintai keterangan oleh beberapa pihak APH. Dan kami tidak masukkan terhadap satu APH saja. Semua di kepolisian kami masukkan, di kejaksaan kami masukkan, di KPK pun juga kami masukkan. Ayo kawal bareng-bareng sama rekan-rekan media. Kami tidak akan pernah tunduk terhadap oknum dan kami tidak akan pernah takut terhadap perilaku oknum. Ya kan, penjahat wajib dilawan. Itu adalah prinsip kami. Lanjut, kami tanya ke PPK, betul gak itu?
Kami ucapkan terima kasih. Insya Allah kami akan besok PPK ikut dulu ya. Besok. Anda bersedia enggak untuk turun ke lapangan bersama rekan-rekan media? Mana laporkan aja ada kewenangannya Bang ya. kami itu. Jadi ini Pak, kalau kesediaan kami, tugas kami, ketika seperti Abang ingin sidak, silakan Abang ke APH dulu. Karena bukan kewenangan saya untuk mengizinkan Abang masuk ke. Mau jadi KPH? Bukan Bang, bukan. Setiap Anda pejabatnya juga. Kenapa jadi ya, KPH? betul Bang, tapi proses ini dalam proses pengadaan. Anda baca undang-undang transparansi publik dong. Memang Ya, barang kan apaan? kami harus ke APH dulu. Apa hubungannya nih kami harus ke APH? Bang, itu Pak Panca. Nanti Pak kalau saja gini Pak, ajakan kami untuk sidang. Ini kan PA-nya bapak-bapak nih. Katakanlah Bapak sekarang demo aja ke sini, gitu aja gambarannya. Apakah Bapak izin dulu ke KPH? paling tidak kan hari ini kan kami di Aja gambarannya. Ya. Anda nggak gini. Silahkan cek berita saya, tanggung jawab saya silahkan. Silahkan ke DPKAD kalau memang duit itu sudah ada. Banyak sekali ya melaporkan bahwa dari sana itu dari PPK itu kapan uang akan sampai saat ini belum turun duitnya. Pak, pertanyaan yang sangat ini Pak, kan tadi para aktivis juga ya rekan-rekan. Kalau tidak sesuai dengan prosedur, tanggung jawab sendiri-sendiri PPK. Karena yang bertanggung jawab dalam pengadaan adalah PPK. Ya, Makasih Pak. ya, terima kasih ya, setuju ya. Oke, statement saya seperti itu ya. Oke, siap Pak. Ya, siap Pak. Siap ya, tahun 2020 nanti kawal ya. Ini anggaran BTT 95 miliar kemana tuh? Oke. Bongkar, wah bersih. Iya dong. AKES yang tidak sesuai mungkin Bang ya, yang rumor yang berkembang bahwa AKES itu tidak ditolak oleh user, betul apa tidak Bang? Betul. Tadi sudah kami perlihatkan kepada media, penolakan dari usernya itu ada. Jadi gini, yang kami tahu, user itu menginginkan spesifikasi dan merek GA atau JA, Ya. ya kan? Lalu PPK mengklik, ya kan? PT atas nama Endo. Endo ini ditolak otomatis oleh user, ya. Dikembalikan lagi Endo seperti tadi yang disampaikan oleh PPK, dikembalikan lagi oleh PPK. Lalu PPK mengklik lagi. Tidak sesuai tidak sesuai rekomendasi yang direkomendasikan oleh user lagi. Berarti ini dalam hal ini user benar-benar menolak Bang ya? Menolak, kok surat penolakannya ada. Menolak. Menolak karena tidak sesuai atau Karena apa? tidak sesuai, karena tidak diinginkan, ya kan? Jadi gini, user itu adalah sebagai dokter pengguna. Dokter lebih tahu ini alat yang bisa kami operasikan. Tiba-tiba didatangkan alat yang tidak bisa dioperasikan oleh user, oleh dirinya. Jelas bermasalah. Sampai sekarang tadi udah diakui tidak bisa, sampai dengan saat ini belum bisa dicairkan. Bukan belum bisa dicairkan, tapi saya tegaskan sekali lagi, dicairkan mati bapak, nggak dicairkan mati ibu ini. Oke Bang, tuntutan Abang dalam hal demo ini apa Bang sebenarnya Bang? Aksi apa ini Abang? Pecat SDM kayak begitu, Bupati Nora. Keluarkan, pecat. Masa di Pemda SDM jadul masih dipakai kok? Nggak ngerti saya. Pecat, keluarkan itu, ganti dengan masih banyak kok. Tapi ada kerugian negara yang muncul Bang kalau ada barang yang nggak kepake Bang? Jelas. Yang disebut dengan korupsi itu bukan cuma uang, surat berharga negara dan juga barang-barang dari yang diperjualbelikan oleh uang negara itu adalah korupsi. Bukan cuma uang saja. Surat berharga negara juga sama. Ya kan, karena surat berharga bisa jadi korupsi. Ini juga barang berharga. Oke Bang, tindakan Abang setelah ini apakah setelah adanya mediasi seperti ini Abang puas gak Bang? Tidak. Waduh, mau puas gimana, jawabannya ngawur ke sana kemari lah. Terus apa langkah apa lagi Bang yang akan Abang tempuh mungkin? Kami mungkin akan mengagendakan demo di kantor BKPSDM dan juga nanti kami agendakan dari kantor BKPSDM kami aksi di kejaksaan ya, untuk menuntut hal ini. Jadi Abang mulai melakukan sedikit ada aksi di pihak APH juga Bang di kejaksaan untuk Siap, kami sudah agendakan. supaya mereka lebih serius gitu Bang Betul. maksudnya. Kalau misalnya tadi bicara rekan-rekan media tahu